Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari. Saya mahasiswa semester 4 di STIA Satya Negara Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekologi administrasi negara Indonesia. Ekologi administrasi negara Indonesia. Dalam menganalisis ekologi administrasi negara Indonesia digunakan perincian faktor-faktor ekologis, meliputi faktor-faktor ekologis yang beraspek alamiah dan faktor-faktor ekologis yang beraspek kemasyarakatan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer (HANKAM). Faktor-faktor ekologis yang berupa aspek alamiah terdiri dari 1. Lokasi dan posisi geografi. 2. Keadaan dan kekayaan alam. 3. Keadaan dan kemampuan penduduk. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor ekologis beraspek alamiah tersebut. Yang pertama, lokasi dan posisi geografi. Posisi geografi suatu negara menunjukkan ketentuan tentang lokasi suatu negara dalam rangka ruang atau tempat dan waktu sehingga menjadi jelas batas-batas wilayah negara suatu saat tertentu. Perkataan pada suatu saat tertentu ini penting karena batas-batas wilayah negara tersebut dapat saja berubah lokasi. Dengan demikian menunjukkan kepada tempat atau letak sesuatu secara tepat dan jelas, sehingga dalam kaitannya dengan negara akan kelihatan bentuk wujudnya ke dalam dan bentuk wujudnya keluar. Dari bentuk wujudnya ke dalam akan nampak corak wujudnya dan tata susunannya ke dalam, sedangkan dari bentuk wujudnya keluar akan dapat diketahui situasi dan kondisi lingkungannya. Lokasi dan posisi geografi ini jelas mempunyai dampak atau pengaruh terhadap struktur dan perilaku administrasi negara. 1. Pengaruh lokasi dan posisi geografi terhadap administrasi. Untuk melihat pengaruh lokasi dan posisi geografi terhadap administrasi negara, perlu disebutkan bentuk wujudnya negara Indonesia yang terdiri dari kepulauan. Letak astronominya yang berada di daerah tropik, posisi silang antara dua benua dan dua samudra. 2. Pengaruh administrasi negara terhadap geografi Indonesia. Pengaruh administrasi negara terhadap geografi terutama lokasi dan posisinya hampir tidak ada karena sifatnya alamiah. Tetapi pengaruh pada segi lain dapat ditelusuri melalui perubahan cara atau wawasan bangsa Indonesia mengenai geografinya. Faktor-faktor yang kedua yaitu keadaan dan kekayaan alam. Negara Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar. Sumber-sumber kekayaan alam beraneka ragam. Kekayaan alam ini dapat berupa tanah subur, lautan yang kaya ikan dan kehidupan laut lainnya, bahan-bahan tambang dan sebagainya. Daratan yang mempunyai gunung-gunung berapi memang dapat menyuburkan tanah dan juga mengandung potensi sebagai sumber energi yang dapat dimanfaatkan di kemudian. Di samping dapat juga mendatangkan bencana alam atau gunung meletus. A. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam terhadap administrasi negara.
Pengaruh keadaan dan kekayaan alam ini terhadap administrasi negara nampak pada usaha-usaha untuk memanfaatkan sumber-sumber alam tadi bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Tanah yang subur perlu dibudidayakan, baik untuk bercocok tanam maupun aquacultur atau perikanan darat. Lautan yang mengandung kekayaan laut yang bermacam-macam, ikan, kerang, dan sebagainya perlu dibudidayakan, sehingga memberikan manfaat lebih besar lagi bagi penduduk. Untuk keperluan ini telah terbentuk seperangkat administrasi negara yang terhimpun dalam Departemen Pertanian dan komponen-komponennya. Selanjutnya, pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kekayaan alam. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kekayaan alam sangat terbatas karena kekayaan alam ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa. Pengaruhnya kalau ada terbatas pada merubah sumber-sumber dari potensi menjadi kemampuan real. Misalnya, air terjun merupakan potensi tenaga diubah untuk benar-benar menjadi tenaga. Tanah yang subur merupakan potensi untuk tanaman padi diubah agar benar-benar menghasilkan padi dan seterusnya. Faktor-faktor alamiah selanjutnya, yang ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. Keadaan dan kemampuan penduduk mempunyai pengaruh terhadap administrasi negara. Sebaliknya, keadaan dan kemampuan penduduk dipengaruhi juga oleh administrasi negara, yaitu pengaruh keadaan dan kemampuan penduduk terhadap administrasi negara. Dalam melihat faktor keadaan kemampuan penduduk ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk dunia yang semakin meningkat dengan persentase kenaikan yang tinggi, yang tidak ikuti peningkatan persediaan bahan kebutuhan yang sebanding, serta penemuan sumber-sumber baru menimbulkan rasa kekhawatiran yang amat sangat di kalangan para pemimpin masyarakat. 2. Distribusi spasial. Jumlah penduduk yang besar dibarengi dengan distribusi spasial yang timpang, artinya penyebaran di antara berbagai wilayah yang tidak merata. Selanjutnya, 3. Komposisi atau umur. Komposisi menurut usia penduduk juga mempengaruhi administrasi negara. Penduduk yang berusia 5-9 tahun adalah usia untuk masuk sekolah dasar, maka perlu diikuti program pemerintah yang diimplementasikan oleh administrasi negara di bidang pendidikan dasar dengan membangun gedung-gedung SD atau sekolah dasar, merekrut guru-guru, mengadakan buku-buku bacaan dan alat-alat pelengkap lainnya. Kemudian penduduk yang berusia 15-24 tahun mengalami peningkatan baik secara nominal maupun persentase dalam keseluruhan jumlah penduduk, maka harus segera diikut usaha-usaha memperluas lapangan kerja, di mana pada usia tersebut
Sebagian dari mereka akan membutuhkan lapangan kerja. Hal ini memerlukan tindakan-tindakan daripada administrasi negara. Yang keempat, penghasilan penduduk. Hal ini jelas mengakibatkan kurang mampunya penduduk dan juga perekonomian nasional menduduki berbagai pajak yang dipungut pemerintah untuk biaya administrasi negara atau gaji pegawai, alat perlengkapan, dan sebagainya. 5. Tingkat pendidikan. Secara umum dapat dinyatakan bahwa rendahnya tingkat pendidikan rakyat ini mempengaruhi terhadap administrasi negara dalam arti sulitnya mendapatkan tenaga-tenaga yang memenuhi syarat-syarat untuk mengisi jabatan-jabatan. Selanjutnya yang keenam, kesehatan penduduk. Kesehatan penduduk mempengaruhi administrasi negara dalam arti kesehatan penduduk yang masih buruk atau rendah, mendorong pemerintah untuk menyusun program-program di bidang kesehatan, misalnya pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit rakyat, peningkatan gizi, dan sebagainya. Selanjutnya B. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kemampuan penduduk. Program-program pemerintah yang diimplementasikan oleh administrasi negara dapat merubah keadaan dan kemampuan penduduk. 1. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, khususnya di Direktorat Jenderal Transmigrasi dengan jajaran dan bekerja sama dengan unsur-unsur administrasi negara lainnya, misalnya dengan Departemen Dalam Negeri, suatu badan koordinasi penyelenggaraan transmigrasi, Bakoprans, dapat menyeimbangkan penyebaran penduduk. 2. Departemen Kesehatan. Dengan program-programnya di bidang kesehatan dapat mempengaruhi keadaan kesehatan penduduk. Misalnya dengan cara diadakannya program keluarga berencana yang dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk. 3. Dengan undang-undang wajib belajar yang diadministrasikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian pula program-program pemberantasan buta aksara yang dilancarkan oleh jajaran departemen tersebut, yang ditunjang oleh administrasi daerah Departemen Cegah Buta Huruf. Program-program pendidikan lainnya yang memberikan kesempatan memperoleh pendidikan bagi sebanyak mungkin warga negara atau penduduk, yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang semakin cerdas semakin sederajat dirinya, sadar akan hak-haknya dan sadar akan kewajiban-kewajibannya. Dengan demikian dapat dikembangkan disiplin sosial dan disiplin nasional. Lain daripada itu, dengan meningkatkannya kecerdasan rakyat, maka komunikasi antara administrasi negara dan rakyat menjadi lebih mudah. Program-program administrasi negara menjadi lebih mudah dikomunikasikan kepada rakyat, mudah dipahami dan dimengerti, serta akhirnya menumbuhkan keikutsertaan rakyat atau social participation dalam program-program tersebut, dan pada gilirannya dapat menumbuhkan dukungan masyarakat terhadap administrasi negara. Dengan demikian, administrasi negara memperoleh legitimasi yang besar. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan
administrasi negara memiliki pengaruh terhadap faktor-faktor ekologis yang beraspek alamiah. Di antaranya, lokasi dan posisi geografis sangat berpengaruh terhadap administrasi negara. Begitu juga sebaliknya, keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan alam yang sangat besar sangat berpengaruh juga terhadap administrasi negara, di mana diperlukan seperangkat administrasi negara untuk memanfaatkan sumber-sumber alam tadi bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Kemudian keadaan dan kemampuan penduduk juga mempunyai pengaruh terhadap administrasi negara. Begitu juga dengan keadaan dan kemampuan penduduk ini dipengaruhi juga oleh administrasi negara tersebut. Demikianlah beberapa penonjolan pengaruh dari administrasi negara dan terhadap keadaan dan kemampuan penduduk. Tentu saja penonjolan tersebut belum mencakup keseluruhannya. Sekian dulu penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.